Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jago si netizen yang suka membahas bola. Iya, ini sudah hari Senin. Berarti ayo kita review soal pertandingan yang terjadi di Eropa minggu kemarin ya, dimana gue ke Liga Spanyol dulu kali ya, dimana lagi-lagi ada kudeta puncak klasemen setelah kemarin Madrid mengkudeta Barcelona. Sekarang berbalik, Barcelona kembali mengkudeta Real Madrid ya, karena Real Madrid kalah atas Osasuna dengan skor 2-1. Barcelona menang 3-0 atas Levante masalah ya. Dan ini membuat Barcelona kembali naik ke pucuk, menggeser Real Madrid. Dan ini udah pekan ke-25 atau pekan berapa ya, 26 atau 27 gue lupa. Di pekan yang sudah hampir ujung ya, Madrid dan Barcelona ternyata masih belum ada gap ya, yang besar gitu. Jadi hilal juaranya untuk Liga Spanyol masih belum kelihatan siapa yang nanti akan jadi juara. Jadi kita lihat Barcelona melawan Real Madrid. Mungkin nanti ketika Barcelona menjamu Real Madrid mungkin akan terjawab ya, siapa kira-kira yang akan mengunci gelar La Liga nanti. Langsung ke Liga Italia. Di Liga Italia, Inter berlari sendirian ya ke atas karena Inter menang, Milan dan Napoli kalah ya, dimana dua tim di bawahnya kalah. Ini membuat Inter selisihnya menjauh, kalau nggak salah 10 poin harusnya ya, kan kemarin 7. Berarti harusnya selisihnya sudah 10 poin. Dan ini tinggal sisa 11 laga lagi atau 12 pertandingan lagi mungkin. Kayaknya susah ya. Akan sulit kayaknya Inter ini untuk dikejar. Jadi ya mungkin Inter akan kembali berhasil meraih Scudetto-nya. Karena sebelumnya kan Napoli yang jadi juara ya. Jadi sangat disayangkan ya jujur untuk AC Milan terutama ya, kan gue sebelumnya menjagokan AC Milan ya, tapi ternyata akhir-akhir ini AC Milan selalu kepleset ya, selalu kepleset. Mungkin memang masalah di lini depan dan lini belakang ini jadi masalah tersendiri ya untuk AC Milan. Makanya mereka pun sangat ngotot untuk mendatangkan back dan striker ya kan. Mereka juga kan ya kehilangan banyak striker bagus ibaratnya, tapi ya itu yang terjadi pada Milan dan Inter. Memang mereka tim yang sangat produktif ya, dan pertahanannya juga sangat baik, Bastoni, Acerbi dan segala macam. Jadi ya gue rasa Inter mungkin sudah hampir dipastikan akan jadi rajanya di Italia. Kita langsung ke Liga Inggris ya. Liga Inggris masih cukup ketat ya, hilal juara belum kelihatan. Namun mungkin satu tim yang mungkin akan terpental dari persaingan juara adalah Aston Villa, yang lagi-lagi meraih hasil buruk, ditahan imbang oleh Leeds, dan Aston Villa sudah mulai dikejar oleh 3 tim besar di bawahnya, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United ya. Dimana Chelsea sayangnya bermain imbang dengan Burnley, sayang banget ya. Padahal mereka harusnya mereka tuh di pertandingan-pertandingan kandang menghadapi tim-tim yang di bawah, seharusnya mereka bisa sangat curi kemenangan, harusnya sangat bisa untuk dapat kemenangan. Tapi ya sayang sekali ya untuk Chelsea, padahal Palmer udah balik ya. Bad luck untuk Chelsea. Dan Liverpool berhasil mengejar Chelsea dengan meraih kemenangan atas Nottingham Forest dengan skor 0-1 lewat gol McAllister di menit akhir. Ya ini deja vu ya, kemarin Nunes, sekarang McAllister yang cetak gol di menit akhir ke gawang Nottingham Forest. Jadi Liverpool so far masih di peringkat ke-6 harusnya tetap, meskipun poinnya sama karena Liverpool selisih golnya sangat buruk ya. Kemudian MU belum bermain ya, MU mungkin ya harusnya MU bisa meraih kemenangan lah ya. Karena lawannya dihadapinya juga tidak susah harusnya. Manchester City masih meramaikan persaingan juara setelah menang 2-1 ya atas Newcastle United, dan harusnya City harusnya bisa konsisten ya, karena mereka itu tidak akan mengalami minggu-minggu yang berat ya. Mungkin kalau bicara minggu yang berat ya nanti di UCL kali ya, ketika sudah babak 16 besar.
Dan Arsenal versus Tottenham Hotspur yang jadi trending news di video ini, dimana pertandingan itu dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-4 ya. Tapi yang gue nggak mau bahas itu bukan Arsenalnya, karena ya Arsenal being Arsenal gitu. Arsenal ya seperti ini memang. 2 gol diciptakan oleh Eze, 2 gol diciptakan oleh Victor Gyökeres, dan akhir-akhir ini Gyökeres lagi tajam ya. Kayaknya ini bisa jadi senjata andalan lagi untuk Arsenal bisa menjauhi Manchester City. Tapi gue ingin membahas Tottenham Hotspur yang hanya berjarak 4 poin dari zona degradasi. Tottenham Hotspur padahal diisi oleh pemain-pemain yang secara kualitas tuh udah kualitas kelas dunia semua. Xavi Simons, Christian Romero, Nicky van de Ven, ya kan kualitasnya dunia semua. Randal Kolo Muani, ya kan, itu kan pemain-pemain yang sangat diperhitungkan di dunia, ya kan. Tapi kenapa Spurs itu tidak pernah menang? Sulit sekali meraih kemenangan. Gue mungkin punya satu jawaban ya. Satu jawaban yang menurut gue pas ada gitu ya. Spurs ini tidak punya leader kalau menurut gue. Meskipun ada Christian Romero ya, yang ya portofolionya udah segudang gitu ya, juara Piala Dunia segala macem. Tapi gue melihat Romero ini sepertinya tidak punya jiwa kepemimpinan sepertinya ya. Karena dia pun di belakang sering ceroboh bermainnya. Ya, dan tidak bisa menenangkan teman-temannya juga. Dan itu menurut gue ya mungkin dari sisi kapten sepertinya harus diganti. Ini yang pertama. Yang kedua, lini tengah Spurs ini sangat buruk gue lihat ya. Bener-bener apa ya, kayaknya Spurs ini cenderung lebih nyaman untuk bermain pragmatis. Lebih enak untuk main pragmatis dibanding bermainnya dengan seperti ini. Nih bener-bener aduh, gue bilang ya, gue gak ngerasa Spurs ini punya motor di tengah ya. Contoh ya, kalau motor itu mungkin kalau di Arsenal itu Declan Rice ya, ataupun di Manchester City itu mungkin punya Bernardo Silva atau Rodri gitu. Jadi nggak punya pemain-pemain yang seperti itu gitu. Liverpool punya Dominic Szoboszlai gitu ya, atau Ryan Gravenberch gitu kan, yang punya identitas gitu di tengah tuh. Atau Chelsea punya Enzo, punya Caicedo gitu ya. Nah gue ngerasa Tottenham tuh nggak punya itu gitu, nggak punya pemain yang kayak begitu. Makanya gue rasa ini kan Spurs ini selalu mendatangkan striker. Kayaknya harusnya lini tengah yang harus diperbaiki ya. Meskipun mereka punya Bentancur, tapi ya Bentancur juga kelasnya bukan kelas dunia, gue bilang gitu ya. Permainannya bukan permainan kelas dunia. Jadi kayaknya Spurs ini harus beli satu pemain gelandang kelas dunia gue rasa. Karena ini sayang banget Solanke, Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Richarlison, coba isinya kan pemain-pemain yang bisa gue bilang striker yang sangat diperhitungkan gitu kan di dunia sekarang. Randal Kolo Muani kan striker di Piala Dunia 2022, Xavi Simons andalan timnas Belanda ya, rising starnya timnas Belanda. Ini kan Richarlison andalannya timnas Brazil, ya kan, ini pemain-pemain timnas semua isinya ya. Dominic Solanke juga cadangannya Harry Kane gitu ya. Tapi why gitu, apa yang terjadi dengan Spurs? Tidak sepatutnya Spurs ada di peringkat 15. Tidak sepatutnya untuk gua. Apa 16 ya sekarang ya, apa udah turun lagi? Tidak sepatutnya lah. Harusnya Tottenham itu bersaing dengan Chelsea, MU, Liverpool setidaknya gitu ya, di peringkat 4, 5, 6. Harusnya tuh Spurs di sana. Tapi ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya, intinya gue rasa ini udah bukan lagi faktor pelatih, karena pelatih udah diganti-ganti. Ternyata pemainnya itu aja sama aja gitu ya. Berarti komposisi pemainnya yang harus dirubah berarti. Itu aja sih soal Spurs ya. Dan soal Arsenal ya, gue jujur ragu sih sebenarnya Arsenal juara. Karena ini tim tuh sangat tidak tertebak gitu si Arsenal ini tuh. Lihat aja nanti di UCL.